7, 5, 4, 3, 2, and cut! Hands up, hands up! Aduh, itu belum puas banget bro dalam waktu segitu. Dan waktu udah habis. Aduh, kacau deh pokoknya. Dan inilah hasil potongan keempat finalis The Cuts Indonesia. Oke, kalau gitu langsung kami persilakan untuk para dewan juri untuk dapat melihat secara detail dan secara dekat hasil potongan dari keempat finalis ini. Oke, thank you judges. Dan sekarang saatnya penilaian. Kami persilakan untuk finalis pertama untuk mempresentasikan modelnya. Jackie. Selamat malam kepada semua judges yang saya hormati. Kali ini saya diberikan tantangan bikin high top. Dengan segala kemampuan yang saya miliki, saya persembahkan untuk kepada judges yang saya hormati. Oke Jackie, Ya, saya suka dengan high topnya ya. ya. Secara bentuk buat saya keren ya. Yang kekurangannya tuh di bagian shape up. Saat Jackie membentuk masih kurang rapi sebab tidak dibersihkan atau di finishing dengan menggunakan straight razor ya. Ya kan? Itulah sebabnya di awal pertama waktu Alex bertanya sama saya, apa kamu seorang barber atau hairstylist? Saya menyebutnya hairstylist ya. Karena memang lebih cocok identitas seorang Jackie Tribal di hairstylist ya. Karena kalau seorang barber, dia nggak akan menyisaikan itu. Pasti dia akan razor. Seperti si Danu. Jadi untuk saya, untuk challenge-nya ini bagus Jack. Terima kasih. Nah, Mr. Henok bilang gue keren. Wah, gue makasih banget. Dan gue dibilang kurang shape up. Iya sih, gue akuin kekurangan gue itu. Dan gue terlalu fokus dengan flat topnya. Menurut saya sih yang paling mengerti konsep dari yang berempat ini, kamu yang paling mengerti nih konsep guntingan. Terima kasih. Karena kalau dilihat dari shape-nya udah bener, ini high top ya. Cuma memang ada sedikit, mungkin kamu kurang berani di bagian samping sedikit, masih agak sedikit melebar gitu loh. Harusnya dia lebih flat ke atas ya. Tapi secara konsep nih cukup bagus. Terima kasih. Gue sangat senang sekali beliau bilang seperti itu. Karena beliau ini salah satu idola gue di bidang rambut ya. Dan saya lihat juga kamu lebih duluan selesai dari mereka. Karena kamu kerjanya lebih sistematis ya. Otomatis pasti waktunya itu lebih cepat ya. Oke, terima kasih. Jackie, terima kasih sudah menerima challenge saya sebagai barber. Walau sampai sekarang kamu masih belum bisa menentukan apakah kamu hairstylist atau barber. But we know where you're going. So, thank you Jackie sudah mencoba. Terima kasih. Take care. Thank you. Terima kasih. Terima kasih untuk para dewan juri. Model dipersilakan untuk out. Oke, kalau gitu langsung saja kita panggilkan finalis kedua, yaitu Danu. Untuk di bagian tapernya di belakang, saya buat tidak rata, tapi melengkung supaya berbeda. Dan ciri khas taper sendiri di line up. Untuk bagian atas, saya tidak memotong di bagian atas. Tadinya saya ingin pakai hairspray, tapi akan terlalu kaku ke atas.
Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Oke, Danu, challenge ini adalah challenge yang menjadi makanannya para barber, kecuali Jackie ya. Ya. Sebagai seorang barber, mestinya udah, ini makanan kita sebenarnya nih, bukan makanan hairstylist. Yang namanya blowout taper itu tidak boleh disconnected. Tapi ini saya lihat disconnected karena you bikin part dulu kan, iya kan? Kenapa? Ya karena saya merasa kalau misalnya rambut ini natural jatuh seperti ini, dia lengkungannya di sini akan tetap terlihat connected. Gitu. Sebenarnya sih enggak, justru jadi kayak tempurung kura-kura kalau saya lihat gitu loh. Jadi yang namanya blowout taper dari nol ke yang paling panjang rambutnya itu harus nyambung. Nanti dikembangkan di sini. Di sini kita nggak bisa diangkat gini, nggak. Ini harus sambung. Itu blowout taper. Jadi kalau saya lihat ini, saya nggak melihat blowoutnya, tapi yang saya suka di shape up-nya, merepresentasikan seorang barber. Begitu. Terima kasih, Mr. Henok. Danu, Halo, Miss Claudia. kalau aku lihat Danu kalau lagi kerja, when you're working, emang menurut saya Danu detail banget. Emang a bit slow kan, very careful slow, tapi detail. Aku suka, I like that about you. Thank you, Mr. Mrs. Tapi untuk challenge ini, untuk malam ini, menurut saya hasilnya lebih kayak brokoli, kayak gitu. Vegetable. Iya, kayak brokoli. I'm so sorry, tapi this is not the challenge. So I'm sorry to say, I know your detail, tapi hari ini this is not working. I'm sorry. Saya memang selalu bekerja detail, berkarya saya detail. Hasilnya katanya Miss Claudia menganggap itu seperti brokoli. Miss, sama-sama kita lihat layar. Apakah yang di layar juga mirip brokoli? Ya, itu blowout taper seperti itu. Okey, Danu. Saya melihat tadi kamu kerja begitu detail, ya, begitu tekun, bagus. Ya, dari segi kerjaan kamu bagus. Tapi kamu harus fokus dengan tugasan dan juga foto yang tadi diberikan. Kenampakan ini hasilnya tak serupa langsung sama dengan contoh gambar yang dah diberikan. Terima kasih, Wak. Tapi yang penting malam ini kamu nggak nervous, kamu nggak keringetan, berarti kamu sudah mulai tenang. And it's good. Thank you, Mr. Terima kasih untuk para dewan juri, terima kasih untuk Danu dan para model mungkin mempersilakan. Oke, kalau kita langsung saja finalis ketiga, The Only Lady Barber, here, Tia. Selamat malam para judges. Saya malam ini mengerjakan challenge high top. Ini saya high topnya high top fade. Kenapa fade? Karena saya di sini pakai gunain alat dari trimmer sampai comb attachment nomor 2. Untuk bagian atasnya aku potong dengan clipper overcomb. Gitu. Ya, sekian dari aku. Oke, Tia, kalau saya menilai yang tadi saya poin sana itu di bagian keningnya kenapa miring ya? Jadi kalau melakukan shape up itu pastikan kita punya triknya. Saya kasih contoh adalah kalau kita shape up sini, taruh kita punya 3 jari sini. Jadi kita tahu nih larinya kemana. Lama-lama kita udah bisa melihat nih tanpa menggunakan alat bantu itu. Ini saya lihat nih begini, bob, ya kan? Pertama. Terus jadi kalau untuk shape upnya masih kurang ya. Nah kalau untuk high topnya sendiri, saya tuh suka. Walaupun ya belum sempurna. Nah kalau kita bicara soal fade, saya masih lihat ada namanya demarkasi. Karena saya tahu bahwa fade itu ditemukan sama etnis kulit hitam. Kenapa? Karena tipikal rambutnya sangat susah. Jadi fade itu kalau kita aplikasi di rambut yang seperti ini itu sangat susah. Ya kan? Alangkah baiknya kalau kita jangan bikin fade. Pakai satu size aja, tarik ke atas langsung lurus. Akan lebih bagus ketimbang kita bermain fade, kecuali kita ngerti main fade itu gitu. Tapi so far high topnya well done.
Kalau saya sih tadi ngelihat waktu Tia mulai bekerja ya, saya ngelihat kamu bikin patternnya di bawah ya, dan kamu langsung pakai yang nol ya. Kemudian saya lihat ini kamu kerjaannya memang sistematis ya, dan blendingnya juga cukup lumayan bagus ya. Saya rasa kamu memang banyak belajar dan progresnya juga bagus, tapi waktu saya dekatin ke sana memang masih ada sedikit kekurangan ya. Masih belum blending bagus. Tapi secara overall, secara shape ini udah kelihatan bagus. Dan saya lihat juga kenapa kamu bikin di sini sangat tipis, karena ini memang materialnya ya, material rambutnya itu nggak tinggi ya. Jadi kamu mungkin berpikir untuk kelihatan lebih tinggi, makanya kamu tipisin di sini, benar? Ya. Jadi itu juga poin buat kamu. Berarti kamu bekerja dengan otak ya. Terima kasih. Wih, Mas Irwan, akhirnya Mas Irwan muji juga. Karena ya, maaf ya Mas Irwan tuh mahal banget deh buat senyum. Makasih ya Mas Irwan. Terima kasih untuk para dewan juri. Thank you Tia. Dan pemirsa, ini dia finalis terakhir untuk malam hari ini dan pemenang The Cuts di episode lalu, Fadly. Kali ini saya mendapat challenge blow up taper untuk bagian sampingnya seperti ini, lalu bagian belakangnya seperti ini, lalu untuk bagian atasnya emang sengaja tidak saya potong karena rambutnya dari tadi panjang, awalnya panjang. Setelah saya potong ternyata di dalam rambutnya itu lurus dan keriting itu hanya di bagian luarnya aja, ujung-ujungnya aja. Jadi saya mempertahankan keritingnya ini untuk bagian atasnya. Terima kasih. Oke, Fadly, ini saya lihat nih menganalisanya nih kurang tepat ya. Yang dibilang blowout taper nggak selalu harus mekar, gede gitu, nggak selalu. Yang dibilang blowout taper itu sepanjang ini pun ya, pakai guard nomor 3 pun masih bisa dibikin blowout taper. Kalau ditanya apakah ini blowout taper, blowoutnya tidak sama sekali. Ini lebih, Mas kayak habis kesetrum Mas. Ya, jadi kalau rambut lurus gini, lebih baik dipotong pendek ketimbang di hairspray. Karena blowout taper itu lebih kepada natural aja dia. Nggak perlu pakai produk apapun. Tapi saya lihat cara kerjamu udah lebih baik dari yang sebelumnya. Lebih memiliki sistem. Ya, saya pikir itu sih. Fadly, menurut saya ini lebih ke blown away karena kayak di storm gitu, kayak di hurricane, kayak blown away. Tapi, for me, the result kurang dapet sih. But I'm one of your fans juga. Aku fans juga sama. One of your fans, so I will support you anyways. Good job. No, but that's not fair. Is it a good or a bad? I think it's not bad. Blown away is not bad. Yes, it's Fadly lovers blown away by Fadly. Menurut saya blow out, kalau if I translate it from blown out, itu emang blow, kayak di blow big. Nah, itu emang big. It's a big blown out hair. So, menurut saya oke. Kalau menurut saya sih ya, saya lihat tadi kamu kerja pertama itu, saya benar-benar wah ini Fadly sistematis banget nih kerjaannya nih. Ya, rapi gitu. Tapi kamu terlalu banyak buang waktu di tapernya. Sebenarnya bukan asal-asalan Mas Irwan, cuma saya kebingungan juga buat ngebikin rambutnya seperti apa tuh, yang bagian atasnya itu seperti apa. Oke. Terima kasih Dewan Juri. Kasih tepuk tangan dong untuk Fadly. Terima kasih model, kami persilakan untuk kembali. Oke, tapi Fadly ntar dulu, stay di sana dulu karena sepertinya setelah juri masih ada orang yang pengen mengkomentari performance kamu. Kalau kita langsung saja kita panggil, ini dia our mysterious guest. Pemirsa, ini adalah kedua orang tua dari Fadly yang datang jauh-jauh dari Kalimantan hanya untuk mensupport Fadly. Papa, get goosebumps. Itu. Kita bisa melihat bahwa Fadly begitu dekat dengan sang ibu. Dan pasti dapat gantengnya dari papanya ya. Wow. Perasaannya gimana Fadly? Bisa ketemu, bisa reuni kembali dengan orang tua? Seneng banget.
Pasti seneng banget. Luar biasa ya. Selama ini ketemu cuma setahun sekali di sini. Di Kalimantan. Dan semua pemirsa juga di sini turut bahagia juga. Mungkin saya mau nanya sedikit, ini dulu katanya sempat dilarang ya Fadli untuk terjun ke dunia seperti ini? Oh enggak, dulu saya cuma ngarahan kalau memang mau kuliah yang benar. Fokus lah. Nah tapi kalau memang kerjaan samping tidak mengganggu kuliah kamu ya silakan. Dia dulu juga waktu di kampung itu SMA-nya kan mainnya band. Oh. Nah saya dukung. Semuanya ya, asal fokus ya Om ya? Ya kebetulan waktu SMA klubnya dia juara 1. Juara 1, wah luar biasa nih. Multi talenta ya Fadli ya. Mungkin Om dan Tante mau menyampaikan sesuatu mungkin untuk Fadli? Ya yang penting dia jangan lupa sholatnya. Oke. Itu yang utama. Dan lagi ya kuliahnya harus selesaikanlah yang ya. Itu aja ya. Semuanya lah, mudahan semuanya lancar, sukses apa yang dicita-citakan Fadli. Amin. Dan satu saya ingatkan, jangan merasa diri sudah ya berada di tengah begini jadi sombong, nggak boleh. Pokoknya kita jadi orang harus rendah hati. Kalau mungkin untuk Fadli, mungkin ada yang mau disampaikan nggak kepada kedua orang tuanya? Ya, buat papa sama mama, buat keluarga di Kalimantan, terima kasih banyak. Sekarang sudah mendukung Fadli sepenuhnya di The Cats Indonesia ini. Terima kasih banyak. Oke. Terima kasih Om Tante. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk kedua orang tua Fadli yang jauh-jauh datang dari Kalimantan. Aduh, papa mama ternyata. Di situ perasaan campur aduk banget. Ada sedih, ada terharu. Papa mama bisa datang dari jauh. Aduh, terima kasih banget buat The Cats dan Trans 7. Dan pemirsa, di depan kita sudah ada 7 finalis The Cats Indonesia, yang mana 1 di antara mereka akan tereliminasi malam hari ini. Kemudian juga 1 di antara mereka akan menerima pin Cats Indonesia. Mr. Enoch Sitompul, would you please be my guest? Kami sudah memutuskan ya, bahwa ini 7 besar, challenge-nya juga semakin sulit ya. Dan yang masuk ke Battle Cut adalah sesaat lagi hanya di The Cats Indonesia and Cats.